Pada saat itu, kewaspadaan dan persepsi tajam Qin Yichen di antara latihan yang tak terhitung jumlahnya memberinya perasaan krisis untuk menjauh dari tajam, bukan untuk membanting cita. Perasaan ini, seperti binatang buas yang menerkam hati dan jiwa, menyebabkan Qin Yichen ragu sejenak, dan telapak tangannya yang menjangkau bilah gigi kuno juga bergetar sesaat. Tapi setelah ragu-ragu saat ini, itu adalah cipratan cahaya darah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Qin Yichen tiba-tiba kembali ke pikirannya, dan bayangan ilusi cita telah digigit di telapak tangannya yang ingin menggenggam gigi sederhana, dan cahaya darah memercik dari waktu ke waktu. Qin Yichen terkejut. Dia segera mundur dan mundur puluhan langkah, tetapi melihat bayangan ilusi cita terjerat dalam jarak 30 kaki dari bilah gigi kuno. Murid macan tutul itu ganas dan acuh tak acuh, dan dia sepertinya menekan dan membunuh semua orang yang berani menyentuh jarinya. Tangan saya, Qin Yichen melihat telapak tangannya, itu sudah kabur. Jalur noda darah, seperti gigitan cita, tetapi juga dipotong oleh pedang. 10 jari terhubung ke jantung. Rasa sakit kesemutan membuat tubuhnya yang teguh bergetar, tetapi lebih dari itu. Alasan, itu mengejutkan dari lubuk hati saya. Anda tahu, Qin Yichen bukan putih kecil yang masih muda. Itu tidak sembrono untuk mengulurkan tangan untuk memegang pisau sebelumnya, tetapi dalam semburan energi. Ketika dia mengulurkan tangan, dia sudah mengumpulkan kekuatan yang agak abadi. Namun, sekaligus, kekuatan abadi yang melilit telapak tangannya hancur, dan bahkan telapak tangannya dipotong dari noda darah di jalan, dan tulangnya terlihat di kedalaman. Objek pemisah yang mengagumkan, Qin Yichen menghirup udara dingin, tetapi pada saat itu saya melihat Hong Lian melayang, melihat jari yang berlumuran darah, tidak tertekan dan khawatir, tetapi penuh senyuman berkata, kali ini saya melihat kekuatan benda ilahi ini, apakah itu benar? Pisau ini masih tanpa tuan, tapi keilahian yang tersisa tajam dan tak tertandingi. Seberapa kuat tubuh berdaging dan kekuatan abadi anak Anda, tetapi juga berakhir seperti ini. Jika orang lain dalam masalah, ceka-ceka. Bibir teratai merah melengkung. Qin Yichen bahkan lebih terkejut, karena Qin Yichen selalu sangat percaya diri dengan tubuh berdaging kuat dan kekuatan abadi. Seperti yang dikatakan Hong Lian, dia ingin mewarnai jari-jarinya dengan benda suci ini, dan telapak tangannya kabur. Dan jika dia adalah orang lain, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga dari 9 lapisan surgawi, saya khawatir itu bukan hanya darahnya yang kabur, tapi jarinya patah. Wajah Qin Yichen bermartabat. Dia berdiri untuk waktu yang lama, dan dia menatap tajam ke mata yang berdiri di tempatnya, seperti gigi sederhana dari merobek surga dan membelah bumi. Khasiat obat dan sangat luar biasa. Segera melihat aliran darah berhenti, jari-jari kulit asli robek dan daging menganga, tetapi juga berangsur-angsur sembuh. Namun, luka di telapak tangan sembuh, tetapi keterkejutan di hati saya sulit dihilangkan. Qin Yichen bergumam, hanya relik ilahi dan serangan balik yang begitu umum. Ini sangat kuat. Anda bisa melihat ketajaman objek pemisah ini. Tapi setelah frustrasi, Qin Yichen tidak hanya tidak takut menyusut, tetapi lebih agresif, bahkan lebih bersemangat di mata kembar itu. Dia menghadapi reaksi seperti itu tanpa menyentuhnya. Jadi jika pisau ini ada di tangan dan memotong lawan lainnya, bukankah dia akan memotong pembangkit tenaga Golden Immortal, seperti memotong sayuran tanpa kesulitan? Melihat perubahan wajah Qin Yichen, Hong Lian harus mengatakan bahwa mentalitas anak ini sangat optimis. Ini juga salah satu tanda unik pembangkit tenaga listrik. Setiap kali dia frustrasi, dia semakin kuat. Setelah beberapa saat, setelah cederanya benar-benar pulih, Qin Yichen menggerakkan telapak tangannya. Kekuatan abadi berputar, menghancurkan darah, dan memperbarui semangat juangnya. Ayo lagi. Qin Yichen tidak menyangka bisa mengeluarkan sikat gigi kuno ini sekali. Segera, jalan naga, langkah harimau. Meskipun saya baru saja mundur beberapa langkah, saya bisa berjalan lebih cepat sekarang. Saat mendekati gigi kuno lagi, Qin Yichen masih memiliki kegembiraan lain di hatinya. Jika harta karun itu diurutkan berdasarkan status kekuatan dari 5 pembangkit tenaga listrik seperti Shen Wuji, maka dia adalah objek ilahi di sisinya sendiri, dan harta karun sisi Ziyun, bahkan mungkin lebih luar biasa. Bahkan jika itu adalah harta karun, Ziyun yang diperoleh adalah benda suci yang sebanding dengan pisau gigi kuno ini. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ziyun. Dengan kekuatannya yang dahsyat, dia pasti tidak akan mundur. Pada saat yang sama, di ruang lain. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. 1000. Bayangan ilusi cita menyerbu dan membantai. Melihatnya, jumlahnya jauh lebih brutal daripada serangan balik yang dialami Qin Yichen. Dengan raungan cita, seluruh ruang dipenuhi dengan keganasan yang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebaliknya, siluet rambut ungu di ruang ini tampak lemah dan menyedihkan, seperti semut sepele yang akan diburu kapan saja. Siluet rambut ungu ini adalah awan ungu. Pada saat ini, Ziyun bermandikan darah, noda darah pada sepasang cakar naga. Meskipun cita itu ganas, itu adalah bayangan ilusi. Noda darah ini secara alami adalah miliknya. Sejak transformasi naga, cakar naga Ziyun telah berlumuran banyak darah.
tetapi darahnya masih sangat memalukan untuk pertama kalinya. Melihatnya, di atas cakar naga, sisik naga telah rontok dan terkelupas, dengan gigitan dan bekas cakar menyebar. Cakar naga masih seperti ini, tubuh Ziyun bahkan lebih bisa dibayangkan. Jalur pemusnahan membuat tubuh Ziyun tak henti-hentinya, genangan darah di bawah kakinya, dan jalur darah di belakangnya. Cakar naga digantung, merobek bayangan ilusi cita menjadi pecahan yang mulia. Tetapi mereka yang menyapa awan ungu menyerang lebih banyak cita. Dia mengisi seteguk obat mujarab dan Ziyun memujinya untungnya. Untungnya, ramuan dari bos memberinya kekuatan. Jika tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk. Efek effervescent menembus seluruh tubuh, membuat mata naga merah Ziyun, yang diwarnai darah, ganas, dan memandang ke tengah ruang. Mata naga memenuhi mata dengan bayangan ilusi cita yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu adalah bola cahaya. Bola cahaya hanya seukuran kepalan tangan. Tetapi itu seperti penguasa ruang ini. Dan itu dapat mengguncang dunia. Bayangan ilusi cita yang tak terhitung jumlahnya. Semua menghormatinya. Bola cahaya bersinar dengan cahaya kuning bumi. Dan hanya cahaya yang terpancar. Yang membuat pembangkit tenaga Dao abadi berlutut dan menyembah. Ini sudah merupakan transendensi ketakutan dan ketakutan. Tetapi pengesampingan yang nyata. Bahkan dewa sejati di depannya akan merasakan bahwa bola cahaya ini sangat berat dan menyilaukan. Cahaya bersinar begitu banyak sehingga Ziyun hanya merasakan di ruang ini. Dan napasnya menjadi sangat sulit, membuat lututnya gemetar, dan pemusnahan jalur bayangan ilusi cita membuat lukanya semakin berbekas. Tidak hanya itu, jalur darah yang dibunuh oleh Ziyun tidak ada artinya di ruang ini. Itu masih jauh dari bola cahaya. Namun, Ziyun tidak menyerah. Mata naga itu berlumuran darah, tapi itu bahkan lebih ganas. Cakar naga gantung diri, dan dia terlihat seperti naga dan tidak pernah menurunkan alisnya. Bukan hanya tubuh naga tirani yang mendukung Ziyun untuk membunuh jalur darah. Tetapi tidak hanya cakar naga yang ganas, tetapi juga beban saat bos memberinya token Senwuji. Bos menjelaskan bahwa dia akan memberikan harta yang paling berharga untuk saya. Jika aku kembali tanpa hasil, maka aku akan bunuh diri. Ziyun minung. Tidak hanya itu, dia bahkan tahu bahwa meskipun bos tidak mengatakannya, dia juga tahu bagaimana Qin Yichen tidak biasa.